Halo teman-teman, ketemu lagi di Bongkar Bro. Balik lagi sama saya nih, Dani Kribo. Dan hari ini kita ada 3 produk gaming dari Gamen. Udah pada tahu kan ya Gamen? Yang pertama ada wireless mouse GM300W. Itu hampir jatuh nih boxnya. Ini ya barangnya ya. Terus ada mechanical keyboard juga nih, Titan Elite. Nah ini barangnya. Oh nggak kebalik, saya kira kebalik. Nah yang terakhir ada headset gaming, Galea. Nah ini barangnya. Oke, ini dia ketiga produk untuk hari ini. Ini si Bro Alit enak banget lempar-lempar. Woi, lu. Langsung aja ya. Videonya masuk. Oke, untuk ketiga produk ini kita dikirimkan ya oleh Gamen langsung untuk kita review. Kalau untuk harganya, GM300W ini di 144.900 dan untuk mechanical keyboardnya Titan Elite di 269.900. Kalau headset gamingnya ini nih, Galea di 559.900. Kalau dalam boxnya simpel aja kok, selain produknya ya untuk keyboardnya tuh ada manualnya juga, tapi yang pasti masing-masing dapat garansinya kok untuk 1 tahun. Untuk harga yang saya sebut tadi yang pastinya di official store-nya ya, biar kalian dapat garansinya secara resmi juga. Tapi kalau kalian masih pengen cek produknya, bisa kok langsung ke websitenya gamenindonesia.com. Kita mulai dari wireless optical mouse GM300W-nya. Kelihatan ya, kalau untuk desainnya udah gaming kok, dia nggak yang simple gitu, tapi udah kelihatan ada sudut-sudut yang tegas gitu dan bikin ya kerasa gaming aja gitu. Untuk LED-nya sendiri dia ada di bagian samping-sampingnya dan juga di bagian bodinya, dan yang pasti juga di logo Gamennya. Oh ya, dia wireless menggunakan dongle 2,4 GHz. Jadi kalian tinggal pasang ini di komputer kalian dan bisa langsung dipakai. Kalau untuk DPI-nya dia maksimal di 2400. Jadi kalian bisa tekan nih untuk tombol yang ada di bagian tengah ini. Nah, ini ada yang atas, ada yang bawah. Kalau yang ke atas dia akan menaikkan levelnya dan itu ditanda dengan lampu indikator yang di tengahnya ini. Jadi kalau level 1 dia cuma nyala 1 kali gitu. Kalau 2 kali dia akan 2 kali, dan kalau sampai 5 kali dia sampai 5 kali nyala. Dan kalau untuk masing-masing DPI-nya itu di 800, 1200, 1600, 2000, dan 2400. Nah, kalau kita ke bagian bawah, di sini ada switch untuk nyalainnya. Itu ada on aja, hanya untuk nyalain si mouse-nya aja tanpa LED-nya, dan juga ada on untuk menyalakan dengan LED-nya. Nah, mouse ini menggunakan satu baterai AA dan udah dikasih kok dalam boxnya. Cuman kalau dari pengalaman saya sih setelah 2-3 hari gitu itu langsung dia lowbat aja, karena memang kan baterainya di dalam box ya nggak tahu berapa lama ya, mungkin baterainya udah sekarat juga. Dan akhirnya saya gantikan untuk baterainya. Diklaimnya sih bertahan sampai 180 hari untuk satu baterai, dan itu pemakaian kira-kira untuk 2 jam sehari. Ya saya sih nggak sampai nyobain selama itu ya, sampai 180 hari. Tapi sejak saya ganti baterai nggak ada problem kok. Dan saya pakai tuh ya sampai 2 mingguan lebih gitu kok. Dia masih nyala sampai sekarang. Dan juga dia ada kayak mode standby gitu ya. Jadi kalau kalian biarin dia akan LED-nya mati. Terus kalian harus klik dulu nih baru dia bisa dipakai lagi mouse-nya. Ya lumayan sih bagus untuk menghemat baterai. Oh ya, selama saya pakai yang 2 mingguan ini selalu saya nyalain untuk LED-nya. Nah, kalau dari pengalaman saya menggunakan mouse ini lancar-lancar aja sih. Jadi saya biasanya pakai di level DPI-nya itu yang level 2 atau level 3 kalau untuk pemakaian sehari-hari ya, dan juga untuk bermain game. Itu bisa dibilang sih hampir selalu lancar. Kenapa saya bilang hampir? Karena memang beberapa kali dia tuh kayak agak macet-macet aja gitu. Jadi kayak si mouse-nya kayak gitu. Tapi memang yang pertama saya sadar itu karena dia sudah mulai lowbat, dan saya lagi pakai memang saya lihat si lampunya tiba-tiba mati gitu. Jadi oh udah off, dalam arti baterainya habis. Tapi setelah saya ganti memang kadang-kadang seperti itu. Nah, saya nggak tahu ya apakah memang ini pengaruh juga dari komputer saya yang lagi berat atau kayak gimana. Cuman tiba-tiba dia agak macet aja kayak tadi. Tapi ya nggak sesering itu juga kok. Dan juga kalau untuk latency, karena dia sudah menggunakan dongle 2,4 GHz, ini udah lancar sih. Saya nggak pernah ketika main bahkan di game FPS sekalipun kerasa yang kayak nih latensinya kerasa gitu atau gimana. Nggak kok, masih aman. Tapi ingat ya, saya hanya di level casual gamer aja. Oh ya, untuk beratnya sendiri ketika ada baterai di dalamnya itu sampai 104 gram. Dan kalau dari pengalaman saya masih enak kok ketika dipakai, dan ketika saya butuh gerakan cepat dia masih bisa mengikuti. Ya intinya untuk selama 2 minggu saya pakai hanya sekedar sebagai casual gamer, oke. Nah, sekarang kita lanjut ke mechanical keyboardnya, Titan Elite. Nah, kalau untuk keyboard ini sendiri dia ada 2 warna ya, ada yang berwarna hitam dan juga abu-abu, jadi black atau grey. Itu tuh setahu saya ini nih, kalau yang dominan itu berwarna hitam, itu yang black. Kalau kalian pengen yang di sini yang berwarna abu dan di sini berwarna hitam, maka kalian ambil yang grey. Nah, kalau untuk switch-nya sendiri dia menggunakan 3 pin Outemu switch. Dan dia udah bisa diganti-ganti kok. Oh ya, dalam boxnya juga udah dikasih kok untuk mengganti si keycapnya dan juga switch-nya. Oh ya, ditambah juga dalam boxnya udah ada kok untuk yang escape sama spacebar-nya ini yang berwarna hitam. Jadi misalkan kalian nggak suka yang berwarna merah, kalian bisa ganti. Nah, yang saya dapat ini yang switch-nya berwarna biru ya, dan langsung kedengaran
Dia bunyinya tuh ya, kalau yang suka sih bakal suka ya. Kalau saya pribadi sih jujur lebih suka yang berwarna merah. Tapi yang pasti itu balik lagi ke selera masing-masing ya. Untuk keysnya sendiri dia menggunakan PBT nih, diklaimnya sampai 50 juta klik. Ya saya nggak mungkin nyobain juga ya sampai 50 juta klik. Tapi kalau dari 2 mingguan ini saya pakai sih ya no problem. Saya selalu pakai untuk main game, untuk sehari-hari ngetik juga. Responnya selalu bagus kok. Dan perlu saya ingatkan dia bukan wireless ya, jadi dia pakai kabel dan dia tuh menggunakan tipe C. Untuk kabelnya sendiri walaupun memang belum yang sampai braided, tapi udah cukup kuat kok, udah cukup bagus dan panjangnya juga udah enak ya, bisa kira-kira bisa dibilang 1,5 meteran gitu. Jadi udah oke kok untuk setting di komputer kalian. Oh ya, selain itu juga untuk di dalam boxnya udah dapat 2 switch tambahan. Nah, kalau jumlah keysnya sendiri untuk Titan Elite ini ada 78. Jadi memang ya, walaupun dia terlihat kecil, terlihat compact, dia masih ada numpadnya di sini. Jadi buat kalian yang butuh ada numpadnya, lumayan nih. Tapi nih kalau kita bicara desain, terlihat simple kan nih, cuman di bagian sampingnya ini dia nggak yang pakai pelindung lagi ya. Jadi untuk switchnya ini bakal kelihatan. Jadi kalau LED-nya nyala, dia bakal kelihatan juga menyala di bagian dalamnya. Dan juga di bagian bawahnya ada kakinya. Kalau saya sih memang saya buka untuk kakinya ini biar bagian belakangnya agak lebih tinggi dan saya pakai handrest. Karena untuk tingginya sendiri kalau dari langsung bawah nggak pakai handrest, saya masih lebih sering cepet pegal. Nah, untuk LED RGB-nya ini ada di semua keysnya ya. Dan juga dia tuh berwarna rainbow kalau yang kalian setting untuk nyala semua. Tapi jangan khawatir, dia udah ada 9 mode. Nah, di keyboardnya ini kalian bisa tekan Fn terus tekan Alt-nya untuk mengganti-ganti modenya. Dan juga kalian bisa mengatur untuk brightness-nya. Ada 5 tingkatan gitu deh kalau nggak salah. Dan juga untuk speed-nya. Gak sampai di situ, untuk Titan Elite ini juga udah ada softwarenya. Jadi kalian bisa download di gamenindonesia.com dan softwarenya ini bernama Titan Elite. Di softwarenya ini kalian bisa ganti-ganti profile, terus ada macro editornya juga nih. Dan untuk mengganti mode LED serta brightness-nya. Simpel sih untuk softwarenya sendiri, tapi lumayan lah membantu. Toh kalian bisa juga untuk key assignment, jadi kalian mau ganti untuk masing-masing keysnya ini fungsinya, bisa kok di softwarenya. Dan kalau dari pengalaman saya selama 2 minggu ini pakai si Titan Elite untuk bermain game, untuk sekedar ngetik, atau ya apapun lah yang saya kerjakan di komputer yang pakai keyboard, saya nggak pernah ada masalah, saya selalu lancar, ya selalu respon juga dengan baik. Paling sih karena si lampu caps lock ini di bagian atas, itu tuh ketika saya lagi berdiri, entah ya mungkin karena setting komputer saya, jadi lampu caps lock ini kadang nggak terlalu kelihatan, harus saya miring dulu dikit kepala baru kelihatan, jadi kayak gitu baru bisa kelihatan untuk si lampu caps locknya. Tapi toh itu nggak penting-penting amat kali ya. Nah, ketika saya bermain game yang saya butuh gerakan cepat dan ya sering gitu kan, maju mundur lompat nunduk, maju mundur lompat lari gitu, ini masih oke kok, dia selalu responsif. Sekarang yang terakhir nih, ada headset gaming Gamen Galea. Dari awal saya buka langsung kelihatannya cakep sih, ini dia nggak kelihatan yang terlalu RGB banget gitu kan, karena LED RGB-nya juga cuma stripe gini dan dia ini tuh kayak nyalanya tuh rainbow gitu, jadi gonta-ganti ya, flow lah bisa dibilang, jadi gonta-ganti warnanya. Dan juga untuk penampilannya ya oke aja gitu, masih kelihatan gaming. Oh ya, untuk Gamen Galea ini dia bisa dilipat ya, jadi ya cukup mudah lah untuk dibawa-bawa. Dan juga untuk mikrofonnya ini dia sudah detachable, jadi kalau kalian nggak pakai atau mau dibawa, bisa nih dicabut dulu biar lebih aman. Nah, walaupun dia nggak wireless, saya bisa bilang sih untuk si kabelnya ini saya suka. Jadi dia tuh kayak, ya dia kayak braided sih, tapi dia lebih ditutupin dengan ya fabric gitu. Ya memang sih mungkin agak lebih gampang kotor, tapi setidaknya untuk warnanya sendiri kan dia berwarna merah dan hitam. Jadi udah kerasa kuat juga dan tampilannya menarik. Nah, nggak ketinggalan udah ada remote-nya juga nih. Di remote-nya ini ada satu wheel untuk kalian mengatur volume. Terus di sini kalian bisa untuk menyalakan atau mematikan si LED-nya. Terus ada juga untuk mute microphone-nya dan juga mute audionya. Nah, kalau untuk mute microphone-nya ini udah ada satu lampu indikator ya, menandakan dia sedang mute atau tidak. Nah, untuk Gamen Galea ini menggunakan USB-A, jadi kalian tinggal colok bisa langsung dipakai. Dan dia bisa untuk Windows 7 ke atas, sama seperti yang lainnya. Nah, kalau untuk headset sendiri penting kan nih untuk fitting, dalam arti nyaman nggak nih? Ini tuh beratnya di 300 graman gitu ya, 309 gram kalau nggak salah. Tapi itu hanya earphone-nya aja ya, nggak hitung kabelnya. Tapi itu udah terpasang untuk si mikrofonnya. Dan ketika saya pakai sampai berjam-jam, bahkan sempet sampai 5 jam gitu stay aja terus di kepala saya nggak ada masalah. Untuk crampingnya dia masih kerasa pas, nggak yang terlalu neken. Untuk di bagian atas juga nggak yang bikin pegel di kepala. Dan juga untuk si memory foam-nya nih, ya empuk. Dan dia breathable ya, jadi ketika saya pakai tuh nggak kerasa cepet panas untuk ke telinga. Ya memang kerasa agak hangat aja setelah saya pakai, ya sekitar 2 jam gitu. Dan juga nih untuk si paddingnya ini sendiri, dia bagian dalam itu ada yang kayak bahan kulit sintetis gitu ya, jadi nggak full fabric.
Bisa dibilang sih untuk passive noise cancellation-nya cukup membantu ya. Jadi ketika ada suara-suara yang ya di rumah aja gitu, itu masih nggak terlalu terganggu. Cuman tetap kalau kalian nanya misalkan tiba-tiba ada hujan deras gitu ya, pasti kerasa lah, pasti kedengaran. Dan untuk Gamen kali ini kan dia bertipe over ear, cuman tetap kok ketika saya pakai itu kerasa di ujung-ujung telinga ini masih kena untuk ke dalam paddingnya. Cuman memang ya kalau untuk fitting sih ya balik lagi ke ukuran kepala dan telinga kita ya. Dan juga nih ketika saya lagi pakai terus saya ya misalkan hanya duduk aja gitu kan, terus saya gerak-gerak dikit kepala saya miring kanan kiri doang gitu, dia masih aman kok, masih stay di telinga saya, nggak akan lepas. Tapi pastinya kalau fitting baik lagi ya ke ukuran kepala dan telinga kita masing-masing. Oh ya, untuk Gamen Galia ini kalian udah bisa juga download softwarenya di gamenindonesia.com tadi. Dan untuk nama softwarenya ini Gamen Audio Center. Di softwarenya ini yang pasti kalian bisa mengatur volume dan juga mau mengatur volume kiri atau kanannya aja nih. Ada pilihan sample rate juga, ada equalizer dan udah ada 11 preset yang disediakan atau bisa juga manual. Bisa enable environment effect dan juga aktifkan 7.1 surround sound-nya. Wow. Terus ada shear nih. Di sini buat enable key shifting dan juga vocal fading. Terus bisa juga nih untuk mengaktifkan surround max-nya biar lebih kerasa aja untuk surround-nya. Nah, kalau di bagian mikrofonnya, di sini kalian bisa enable microphone boost dan juga untuk mengatur volumenya. Oh ya, bisa milih sample rate juga ya di sini. Terus ada Sync FX di sini untuk mengatur echo di mic-nya dan juga untuk magic voice-nya. Jadi kalau kalian pengen suaranya kayak monster misalkan atau kayak bebek atau laki-laki atau perempuan. Dan yang terakhir ada noise reduction untuk mengurangi suara sekitar biar nggak masuk ke dalam mikrofonnya. Nah, kalau untuk hasil suara dari mikrofonnya seperti yang kalian dengerin sekarang, saya udah pakai nih dan juga posisinya bisa dibilang sih ya yang paling enak buat saya nih. Oh ya, jangan lupa ya dia dikasih windshield juga. Nah, ini untuk noise reduction udah saya aktifkan dan di studio kita ini ada AC dan juga ada kipas dari lampu. Kita cobain deh kalau diam kayak gimana. Nah, ini kalau dengan mikrofon echo-nya saya aktifkan di software Gamen Audio Center-nya. Cek 123 123. Nah, ini juga ada efek-efeknya kan nih, kayak suara monster kayak gini. Terus ada suara bebek seperti ini. Terus ada kayak suara laki-laki, ini sepertinya sih kayak lebih ngebass gitu ya suaranya. Dan satu lagi nih tuh kayak suara perempuan gitu ya, mungkin agak lebih high pitch aja untuk suaranya. Oh ya, untuk microphone boost-nya juga udah saya nyalain ya dari awal tadi. Kayak gimana nih? Apakah kalian suka dengan hasil suaranya si Gamen Galia ini? Cek 123 123. Nah, itu tadi ya untuk hasil tes mikrofon dari Gamen Galia ini. Seperti yang kalian dengar tadi, saya udah cobain efek-efeknya juga. Dan juga nih, saya mau cerita, saya udah cobain main sama teman saya dan kita berkomunikasi itu menggunakan Discord dan juga WhatsApp. Waktu saya pakai dia bilang, ini sih cukup sih. Memang agak ngebass dikit suaranya, tapi agak cenderung lebih ke netral. Jadi bisa dibilang untuk suara saya nggak terlalu yang diubah banget, nggak terlalu yang naik treble-nya, dan juga bassnya agak sedikit naik aja. Cuman nih, memang kalau untuk Discord karena dia ada semacam noise reduction-nya sendiri, jadi untuk suara sekitar tuh lebih ketutup. Ketika saya pakai WhatsApp call, jadi suara sekitar itu memang kerasa lebih masuk. Walaupun tetap dia bilang suara saya masih lebih yang kerasa kok, lebih terdengar, jadi nggak sampai mengganggu kok. Intinya sih untuk mikrofonnya kalian mau pakai untuk bermain game sama teman, mau berkomunikasi pakai Discord ataupun WhatsApp call gitu, masih oke kok. Jadi kualitasnya masih sesuai dengan harganya dan juga kalian bisa utak-atik sedikit kan untuk di softwarenya tadi ya, misalkan ada mau efek-efek kayak gitu, ya lumayan fun. Sekarang untuk sound quality-nya nih, menggunakan driver berukuran 50 mm. Dan kerasa memang untuk Gamen Galia ini, untuk bass ini dia kerasa lebih naik. Dan kalau untuk suara vokal sendiri, suara vokalnya ini tuh dia nggak bisa terlalu ke depan gitu, jadi agak mundur dan juga tidak terlalu intimate, tapi masih cukup jelas kok. Dan kalau untuk suara treble sendiri, ya hanya kayak seadanya aja sih, jadi nongol aja nemenin gitu. Dan kalau kita bicara detail, ya masih di level seadanya juga sih. Nah, tapi itu kan dengerin musik ya. Ketika memang bermain game memang kerasa sih untuk vibe-nya ini. Jadi untuk si Gamen Galia ini memang lebih kerasa untuk enak aja gitu ketika bermain game. Mau ada suara-suara kecil, suara step, atau suara tembakan yang jauh gitu. Saya cobain main game yang tembak-tembakan gitu, itu masih kerasa lebih enak aja gitu. Detailnya masih bisa lebih keluar. Cuman tetap bisa saya bilang nggak sampai yang di level pro juga ya. Jadi nggak segitu detailnya keluar. Kenapa saya bilang kayak gitu? Karena detailnya ini memang hanya lebih kerasa kalau suasana sedang sunyi aja gitu. Bahkan saya bisa nentuin jarak dan arahnya si suara tembakan atau suara step. Tapi ketika suara udah makin rame, makin ada suara ledakan atau suara yang makin banyak aja gitu, makin banyak gemuruh, itu detailnya memang kerasa langsung dia lebih turun. Buat nonton film, ketika saya nonton film action masih kerasa duar-duar, masih kerasa ya lumayan seru gitu, tapi nggak sampai yang kayak bioskop ya pastinya. Tapi dia sudah ada 7.1 surround sound-nya. Saya coba aktifkan.
Jujur sih saya kurang suka ya, jadi kerasa dia lebih mendem. Memang sih untuk seronya ini jadi lebih kerasa gitu, nggak yang hanya stereo kiri atau kanan. Jadi ada kerasa juga kayak misalkan yang serong kanan depan atau serong kanan belakang, serong kiri belakang gitu. Memang lebih kerasa untuk bisa dibilang kayak posisinya gitu. Tapi saya bisa bilang juga masih kerasanya artificial ya. Cuman masalahnya itu aja, jadi kerasa untuk suaranya ini tuh kayak lebih mendem dan clear, dan detailnya itu kerasa lebih berkurang. Dan akhirnya saya sih kurang nyaman untuk diaktifkan dan saya balik lagi ke yang stereonya. Bahkan mau sekedar dengerin musik atau nonton film, saya lebih nyaman pakai untuk stereonya ya, karena masalah mendemnya tadi. Oh ya, saya cobain juga nih gonta-ganti untuk equalizernya, saya coba ganti-ganti presetnya. Sama sih saya kerasa kurang nyaman, soalnya dia lebih kerasa kayak ya artificial aja gitu, jadi lebih kayak mainin volume doang, nggak yang kerasa lebih berubah aja untuk si bassnya atau untuk si treble-nya, bahkan kadang-kadang sedikit pecah. So intinya sih untuk casual gamer masih oke, tapi buat kalian yang udah di level pro ya ini bisa saya bilang masih sesuai di harganya aja di 500 ribuan tadi. Cukup banget untuk dipakai sehari-hari bermain game dan juga untuk berkomunikasi sama teman untuk mikrofonnya. Tapi kalian jangan ngarap yang sampai detail banget. Kita dengerin aja deh sound sample-nya. You should hear it all. I'm happy to make time for your feelings, but you have to admit I already do. Let's just break it down to you and me uptown, dancing all around till the disco ball pops. But I have to From this place, stand by for life support. Nah, sebelum masuk kesimpulannya, kita lihat dulu deh spek lengkapnya. Oke, tadi kalian udah dengerin untuk sound sample-nya, perlu saya ingatkan ya, tidak akan sama 100% seperti kalian langsung pakai si Gamen Galia-nya. Nah, untuk ketiga produk ini, kesimpulannya seperti apa nih? Oke kok, bisa saya rekomendasikan di harganya. Maksudnya gini, hanya untuk sekedar casual gamer aja. Jadi kalau buat kalian yang udah di level pro, saya sih lebih nyaranin ya cari yang memang untuk di level yang pro. Kali ini lebih kerasa masih ada beberapa yang kayak ini surroundnya masih kerasa cukup artificial. Untuk mouse-nya memang kadang masih ada macet, tapi saya nggak jamin itu semua ya, bisa jadi itu ada pengaruh juga dari komputer saya atau juga memang ya untuk produknya yang saya terima yang kurang baik. Tapi selain itu udah oke banget, saya selama 2 minggu ini pakai, masih nyaman dan juga masih enak. Saya mau main game, saya mau sekedar ngetik, saya nonton YouTube, masih oke banget. Oke teman-teman, cukup sekian video kali ini. Mohon maaf nih kalau tidak bisa detail videonya. Kalau kalian masih ada pertanyaan silahkan di kolom komentar. Mudah-mudahan bisa kita jawab satu persatu. Mohon maaf kalau saya ada salah-salah kata atau ada kekurangan. Terima kasih banyak sudah menonton. Bye!